Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello everyone. Our special topic we are gonna be discussing this time is about how we learn English and we learn speaking English from the beginning, even from a 0 point or from a big 0 point. I'm so sorry to say this. Maybe for the beginners who wants to learn English well, who want to make the English up, yang ingin perbaiki bahasa Inggrisnya, mungkin maybe some of you or most of you will raise this kind of question, memunculkan pertanyaan ini ya. How can we start learning English or speaking English from the beginning then, sir? What should I or we do? How to start then? What to do then? Apa yang harus dikerjakan? Dari mana? And this is the answer then. It will be a very important entrance or kit for you to learn English, to make it better and better later. Ya, ini pintu gerbangnya ya ini gitu loh. Gampangannya ya. Jadi if some of you ever watched or have watched some of my previous content, I had one content there containing yang berisi how to be brave and fluently in speaking English, ya. Bagaimana bisa lancar bahasa Inggris, ya, dengan cepat. And one important, you can check my previous content ya. And one important point or tips I emphasize there, satu poin penting yang saya tekankan di sana adalah never be afraid to make grammatical mistake, especially relating to the use of tenses. Nggak apa-apa takut salah, jangan takut salah grammar, nggak apa-apa salah tensesnya kalau ngomong. Suppose I give this kind of statement in that content. Saya beri contoh ini misalkan. I go to school yesterday. Ya kan bisa dipahami, aku pergi ke sekolah kemarin. Meskipun itu salah secara grammatical. Harusnya I went to school yesterday. Yang penting kan ada niat untuk memperbaiki dan ingat, oh yoding tadi salah. Kalau nggak pernah memulai nggak akan pernah bisa, gitu ya. Yang penting itu, ya. Misalkan, we come to your house last night. Harusnya we came, nggak apa-apa. If you had a chat with native speaker, or even your close friend or your sparring partner to practice your English, it's okay. Never be afraid to make mistake from the grammatical use. Untuk masalah grammar ya, terobos dulu. Yang penting terus belajar kan gitu. Yang penting kan komunikasi itu speaking, writing salah urusan lain, memang nggak bisa ditoleransi ya. Tapi kan ketika Anda keceplosan ngomong dan terus belajar bahasa Inggris, we come to your house last night. Oh ya ding, tadi sudah terucap kok. Buat apa? Salah nggak apa-apa toh. Oh ya ding, besok lagi berarti we came. Nanti kedepannya pasti betul, betul dan betul gitu ya. Dan ini adalah jawaban untuk memperbaiki itu. Ya. Sekarang poin utamanya kalau kita belajar bahasa Inggris dari awal atau dari nol apa Pak? What is the important point when we learn English from the 0 point? Ya, itu ya. Ini jawabannya, teman-teman. Dilihat, dicek itu di outline materi yang sudah saya bikin. Yang pertama ketika orang ngomong dan menulis, ya speaking writing itu adalah keterampilan berbahasa yang paling dekat dengan kita butuhkan ya. Itu adalah kita menentukan subjek dan predikatnya dulu, ya toh? Pasti ya. Nah, sekarang kalau pengen lancar bahasa Inggris mulai dari sekarang, tentukan terutama untuk teman-teman yang pemula ya, kalimat yang akan Anda ucapkan itu masuk dalam kalimat jenis verbal atau non-verbal atau nominal kalau teorinya. Atau gampangannya gini lah, kita acukan masalah yang teori itu seperti itu. Kalimat yang akan Anda ucapkan atau tuliskan itu predikatnya pekerjaan atau bukan pekerjaan gitu loh. Kalimat verbal itu berarti habis subjeknya itu melakukan pekerjaan. Kalau non verbal atau kalimat nominal itu predikatnya bukan aktivitas atau pekerjaan. Nah, ini tak bedakan di situ. Pastikan dulu kalimat verbal atau non verbal. Artinya kalau kalimat verbal habis subjek langsung verbnya. Sesuai dengan tensesnya. Pelan-pelan kita perbaiki ya. Kalau kalimatnya non verbal, artinya predikatnya mungkin kata sifat, kata benda atau kata keterangan, yang nggak boleh jujur.
Contohnya kalau ngomong dia gila. Dalam bahasa Inggris gila itu adalah kata sifat, nggak boleh he crazy, nggak boleh. He is crazy. Kalau lampau gilanya ya he was crazy. Gitu ya. Ada temennya datang terlambat, cewek di kelas disorai, hehehe si late. Nggak boleh, nggak ada si late. She's late. Wow, she's late gitu ya. Dia seorang polisi, polisi itu kata benda atau konsep yang dibendakan. He policeman, gua malah wedi itu ada polisi, bukan. He is a policeman. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk kalimat verbal. Langsung aja yuk. Kalimat verbal itu artinya habis subjek itu diikuti oleh verb. Yang pertama yang A dilihat di situ, itu untuk kejadian kalimat verbal yang terjadinya rutin sekarang atau kebiasaan. Itu habis subjek. Subjek cuma ada 7 ya. He, she, it, dia perempuan, dia laki-laki satu, atau dia benda atau binatang satu. Ya. Atau they, we, I, you, they, we, I, you gitu ya. Mereka, kita, saya, kamu. Dan habis itu cara ngomongnya kalau perbuatan itu waktunya kekinian sekarang atau rutinitas atau kebiasaan pakai verb 1. Kalau subjeknya they, we, I, you. Ya. Atau dikasih tambahan ses selalu ya. Kalau pelakunya adalah he, she, it. Dia laki-laki, perempuan atau benda binatang satu. Itu kalau kalimatnya verbal. Contoh, saya punya kalimat. Dia itu. Dia nonton film. Sering, tiap hari katakanlah. Yang ngomongnya, she watches the movie. She watches. Tak tambahi es, karena pelakunya she. Atau kalau pelakunya I watch the movie. Nggak usah pakai es. Sebelum tak negatifkan kalimat ini, dilihat di kurung buka yang poin A untuk kalimat verbal present. Itu dilihat kurung buka tutup itu, catatan penting itu. Untuk he, she, it itu bantuannya dibantu oleh kata does. Gak usah bilang auxiliary atau apalah, does gitu aja. Untuk Dewi Ayu itu dibantu dengan kata do untuk membuat kalimatnya berbentuk negatif dan interrogatif atau tanya. Contoh kalau tadi saya punya kalimat verbal present she watches the movie, itu kalau tak negatifkan kan dia nggak nonton film. Itu jadinya she does not atau doesn't watch the movie. Kata kerja dikembalikan ke bentuk 1 ya. Itu caranya ngomong kalimat verbal. Ini kalau kita bicara belajar bahasa Inggris dari 0. Ya, karena predikatnya melakukan pekerjaan, karena subjeknya melakukan pekerjaan, sorry. Kemudian kalau kalimatnya tanya gimana, sir? Apakah dia nonton film? Not-nya dibuang, das-nya melompati subjek. Jadinya seperti itu. Nanti mudah bisa diulang-ulang lagi kalau belum jelas. Enak toh? Apakah dia nonton film setiap hari atau rutin atau sering? Does she watch the movie? Watch-nya kembali ke bentuk 1. Untuk kalimat tanya dan negatif. Nggak perlu pakai tambahan ses lagi. Buang ses-nya. Oke ya? Itu kalau kita nulis dan ngomong kalimat verbalnya bentuknya present, sekarang, rutin, perbuatan kekinian, sering dilakukan. Ya. Kemudian kalau kalimatnya yang B, lampau, itu habis subjek diikuti oleh verb 2. Kemudian objek kalimatnya. Ya memang enak kalau kalimatnya itu kata pekerjaannya masuk dalam perubahan kata kerja yang regular atau beraturan. Tinggal nambah id atau ed. Study, studied. Aku belajar semalam ya, I studied last night. Ya. Gitu ya. Tapi kalau bermain ya, we played yesterday. Tapi kalau kata kerjanya nggak beraturan, mohon maaf ya, mulai ditambah ya. Harus menghafal ya. Take, took, come, came, teach, taught, buy, bought, bring, brought. Gitu ya. Nanti lama-lama ayo banyak sendiri. Itu kalau kita ngomong kalimatnya predikatnya pekerjaan lampau ya, habis subjek verb 2. Contoh yang saya tuliskan itu di poin B itu. Kalimat verbal pola lampau. Aku lupa mengerjakan PR ya. I forgot to do my homework yesterday misalkan. I forgot, bukan forget tapi forgot.
Karena lampau ya. I forgot to do my homework yesterday. Nah, ke bawah lagi sama kayak pemahaman yang di atas tadi, kurung buka tutup itu sebelum ke kalimat negatif verbal yang lampau. Kalau untuk kalimat lampau verbal, subjek melakukan pekerjaan, enak, tidak ada beda-bedaan. He, she, it, they, we, you semuanya memeluk did, semuanya pakai did untuk membentuk kalimat negatif dan tanya. Nggak ada beda ya, semua pakai did, nggak ada dudas lagi. Dudas cuma berlaku di kalimat present, kebiasaan, sekarang atau kekinian. Ada do dan does miliknya masing-masing tadi. Tapi kalau pas, semua pakai did. Contoh kalau aku tidak mengerjakan PR kemarin, negatifnya gimana ya? I did not, we did not, they did not, she did not ya. I did not, sorry, I did not forget to do my homework. Forgot-nya dikembalikan bentuk satu ya. Untuk kalimat lampau, kalimat tanya dan negatif kata kerja dikembalikan ke bentuk aslinya lagi, diutuhkan lagi, jangan diapa-apain lagi untuk tanya dan negatif. I did not forget to do my homework. Kalau tanya gimana, sir? Not-nya hilang, did-nya melompati subjek. Did I forget to do my homework? Aku lupa nggak yang ngerjain PR-ku kemarin? Nah gitu ya. Gampang. Ingat, kalau mau ngomong tentukan dulu. Ini kalimatnya, predikatnya kata kerja atau yang bukan kata kerja. Kalau bukan kata kerja berarti masuk yang bawah. Ini yang seringkali modelnya Jogja ya, jujuk saja itu ya. Ya, kalau kalimatnya nonverbal atau nominal, itu ada poin AB juga. Kalau konteksnya terjadi present atau sekarang, habis subjek, kita bicara subjek selalu ada 7 ya tadi. He, she, it, they, we, you. Meskipun yang advance tahu nanti ada kata ganti that, those, this, those. Itu ya, the fact apa itu nanti ya. Ini buat yang kita bareng-bareng dulu ya. He, she, it, they, we, you. 7 itu pelaku pokoknya ya. Atau yang digantikan. Habis subjek, kalau predikatnya itu kata sifat, gemuk, kurus, gila, ganteng, cantik, jelek, imut, lucu, atau kata keterangan. Kalau tempat, di sana, di sini, di stasiun, di terminal, atau kata benda. Seorang polisi, anak yang baik, seorang tentara, buku yang buruk, atau konsep yang dibendakan tahu ya. Itu antara subjek dan predikat nggak boleh jujuk. Seperti tadi, dia terlambat, silit, nggak boleh. Tapi kalau terjadinya sekarang atau present, harus dijembatani pakai is, am, dan are. Baru predikat yang bukan kata kerja tadi. Kalau is pelakunya berarti he, she, it. Kalau am, I ini sendirian dia. I am. Ya. Are, they, we, you. Nah, they, we, you meninggalkan I di sini karena I pakai am kalau kalimat tidak berpredikat kata kerja dan present. Contoh kalimatnya kalau ngomong dia itu anak yang malas. Nggak boleh he lazy boy, nggak ada. He is lazy boy. He is lazy boy. Aku seorang siswa, bukan I student gitu. I a student, bukan. I am a student. Sudah ngerti punya polanya dari saya loh ya, mudah kok. I am a student. Ya. Mereka di sana loh. Sekarang they are there. They are, ya. Bukan they there, nggak ada. Kita di sini, we here now, enggak, we are here now. We are here now. We are here now. Nah, sekarang yang poin number B. Untuk kalimat ketika kita ngomong dan nulis, kita ini belajar benar dari nol ya, benar dari pemula ya. Kalau untuk kalimatnya terjadinya kita omongkan atau kita tulis itu lampau, predikatnya kata sifat tadi ya, gemuk, kurus, seksi, montok, gila nih, jijik, atau kata keterangan di sana, di sini, atau kata benda, jabatan polisi atau apa tadi itu ya, tentara atau siswa atau apa. Itu habis subjek to be-nya jembatannya bukan is, am, are tapi was, were. He, she, it, I ya, I di sini kalau to be lampau, I gabung sama he, she, it. I pakainya was I. I enggak gabung sama they, we, you, I ya.
I nggak sama you, nggak sama we, nggak sama they. They, we, you pakainya were gitu ya. Contoh, kalau kalimatnya nonverbal atau nominal, predikat bukan kata kerja, lampau. Contohnya ngomong kita di sini semalam. Nggak boleh ngomong we here last night. No, we were here last night. Aku seorang tentara loh dulu. Nggak boleh I a soldier last year atau 3 years ago. No, I was a soldier 5 years ago. I was a soldier. She was sad last night. She was bukan she said. She was sad last night. Nah, untuk kalimat nonverbal atau nominal ini, untuk negatifnya nggak ada masalah, tinggal nambahin not saja. Di antara to be dan predikat yang bukan kata kerja tadi. Kembali ke atas, kalau dia bukan siswa malas, ya he is not a lazy boy. Tanyanya ya tinggal is-nya melompati subjek. Is he a lazy boy? Kalau aku bukan siswa, I am not a student. Ya tinggi negatif cuma gitu aja. Kalau yang lampau ya, we were not here last night kalau negatif. Kalau tanya ya, were we here last night? Were-nya mendahului subjek, not-nya dibuang. Kalau aku bukan tentara ya, I was not a soldier. Okay, make your own practice. Practice makes perfect. I do believe that you can make it much better than me. So this is the answer about how to learn English from the beginning, even from a big 0 point. Salam manfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.